Tes, semuanya sudah masuk kah ke channel ini? Tes, tes. Apakah Ya suaranya Pak, lancar? Ya, Alhamdulillah. Baik. ya Kita mulai lagi ya pembelajaran kebijakan sektor publik pertemuan yang keempat. Kita buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi presensi, kita buka seperti biasa kameranya. Monggo, silakan, saya tunggu. Oke, saya print screen ya. Satu, dua, tiga. Kali lagi, kan? Oke, satu, dua, tiga. Oke. Oke, kita buka kebijakan sektor publik. Seperti pesan yang sudah, tolong bagi mahasiswa untuk membuka e-learning ya. E-learningnya dibuka, situ enroll, kalau sempat ya melakukan presensi, dibuka klik 4 kali atau sampai 7 kali juga boleh. Nah, di sini ada mata kuliah. Nah, itu kebijakan sektor publik. Kalau pelayanan besok ya. Oh iya, pengumuman pada teman-teman, tapi belum saya masukkan di grup untuk langsung ini. Nah, besok saya juga menunggu. Kelihatannya ada perubahan jadwal dari Bapak Praktisi. Maksudnya jam berapa, saya juga belum tahu. Saya juga menunggu ya. Sementara masih jam 9, tapi kemungkinan mungkin agak siang sedikit. Ini pas apa Pak Praktisinya memang Pak Praktisinya pas sibuk 1-2 minggu ini. Jadi kemarin terpaksa kita pertemuan tanpa praktisi. Semoga segera masuk dan kita memperoleh pencerahan yang baru ya. Nah, ini kebijakan sektor publik pertemuan keempat. Kita buka. Oh, ini seperti yang sudah-sudah untuk kamu sebagai mahasiswa melihat video-videonya mulai dari pertemuan pertama, tolong di-share dan like dan di komen. Bukan ya di-share boleh, like dan komen ya. Komennya adalah presensimu pertemuan 1. Ini ada pertemuan 2. Nah, wajahnya mereka bisa kelihatan di sini semua. Dan namanya, ini pertemuan ketiga kemarin. Nah, dan ini hari ini pertemuan keempat. Tanggal 23 Oktober sampai 29 Oktober. Ah, dari ini kita melihat adanya pengertian dengan pengertian objektif ya, kondisi objektif desa dalam praktek administrasi publik dan kebijakan publik identik dengan hukum. Kebijakan publik ini dapat disimak dalam praktek pengembangan kualitas kebijakan di tingkat DPR, departemen, dan lain-lain. Jadi lebih banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan, tapi baru ketika Pak Jokowi ini baru ada agak pembangunannya terasa.
Apa yang disebut dengan legal drafting ini kamu baca. Di sini kebijakan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 mengatur jenis dan hierarki peraturan undang-undangan sebagai berikut. Jadi kebijakan publik itu nanti kalau ketika dibuka pertama kali menimbang, menimbang lagi ya, menimbang lagi kan dibuka ketika keluarkan kebijakan publik itu seperti itu. Nah, nanti urutannya Undang-Undang Dasar 45, Undang Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan seterusnya. Jadi kebijakan publik sangat berlapis. Akhirnya banyak kebijakan-kebijakan yang berarah ke oligarki atau apa. Jadi kebijakan publik tuh di gambaran ini di di bagian apa Lernya Pak Dia itu menggambarkan terlalu banyak undang-undang atau PP. Sekarang ada Undang-Undang Nomor 23. Dulu ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Sekarang Undang-Undang Sisdiknas apa saja kita lihat di sini. Kita lihat Undang-Undang tentang pendidikan nasional di Indonesia. Indonesia. Jangan kelihatan bagaimana susunannya. Nah, ternyata undang-undangnya yang terakhir undang-undang tahun 2003 tentang Sisdiknas. Kita buka. Nah, jadi ternyata yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Nah, tujuan pendidikan, prinsip-prinsip pendidikan, terus kurikulum, perguruan tinggi, pendidikan khusus, kemahasiswaan, pendanaan pendidikan. Jadi kita lihat peraturan tentang pendidikan di Indonesia, pendidikan di di Indonesia. Kita lihat lagi itu kan undang-undangnya. Ada apa saja? Itu. Waduh, waduh, waduh. Allah, Allah. Allah, akhirnya orangnya benar-benar bisa pinter apa enggak di sini? Kita lihat sampai ada berapa ini? 7 peraturan tentang pendidikan. Termasuk kamu apa sekarang MBKM, praktisi mengajar, apalagi itu kampus Merdeka. Iya. Habis kampus Merdeka jangan sampai menjadi kampus terjajah loh. Ya. Karena ya undang-undangnya segini banyaknya. Sampai ada gayanan Banyolan. Katanya kurikulum merdeka tapi anaknya tidak merdeka. Karena kalau dulu itu anak kecil itu jam 12 sudah pulang sehingga bisa mainan di sawah. Nah, anak sekarang itu sekolah sampai jam 4, jam 5 sore baru pulang. Anak saya itu sekolah itu mesti maghrib pulang. Ya, sampai rumah capek sudah enggak. Makanya Pak Dian menginginkan kamu kuliah secara daring seperti ini, biarkan kita secara santai ya, tapi ngerti. Daripada kita terlalu tegang, tapi malah capek. Karena kita lihat undang-undangnya sangat banyak. Undang-undang nomor 20 tadi ya, Peraturan Menteri Pendidikan, Permendikbud. Waduh, mari ngono, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PPRI, terus ada peraturan daerah. Aduh, aduh, jadi pada
Perda misalnya Kabupaten Bojonegoro dengan Perda Kabupaten Mojokerto per wali Kota Mojokerto beda lagi. Ada keputusan Menteri Pendidikan, Kepmen, ada peraturan tentang akreditasi perguruan tinggi, ada tentang ujian nasional dan pengujian nasional, ujian nasional. Di kampusmu ada ISO berapa itu? 15.000, 8.000. Aduh tambah. Sementing aja sampai mahasiswanya gak isu, wah, gak iso. Wah, itu akan aturannya. Jadi kebijakan publik sangat bertingkat ini. Ya, jadi di bab 4 itu digambarkan seperti itu. Nah, ini kita dapat membayangkan ya, di e-learning ya, untuk menjadikan undang-undang Sisdiknas diperlukan waktu 5-8 tahun. Permasalahannya bagaimana 5 atau 8 tahun kemudian undang-undang ini tidak lagi relevan. Akhirnya kebijakan publik itu dari segi waktu, dana, konflik sosial politik, ya tidak efisien. Nggak. Kemarin kalau pelayanan publik itu bagaimana pemerintah bisa mengefisienkan, harusnya seperti itu. Jadi untuk membuat suatu undang-undang 2 tahun, 3 tahun kemudian baru didok, masyarakat sudah berbeda. Kita pendidikan sekarang tidak bisa harus di kelas. Kalau bisa memang harus daring. Tapi daring pun menimbulkan banyak kontroversi. Di kampusmu itu banyak kontroversinya. Karena apa? Kesulitan merekamnya, kesulitan nyimpen videonya. Lalu kadang kita enak-enak mangap gitu, putus apa namanya videonya. Itu harus diupdate lagi infrastrukturnya, wifi-nya. Jadi para dosen itu bisa di rumah, walaupun tidak pandemi, kamu bisa di rumah. Ya, bisa disediakan internet gratis. Kalau perlu seperti pada saat pandemi dulu, mahasiswa dapat 50 giga untuk ikut Zoom. Ini nggak perlu harus ke kampus rame-rame, nggak perlu. Ya. Tujuanmu apa? Kamu dapat ilmu, UTS bisa mengerjakan, UAS, nanti wisuda dapat lulus terus dapat kerja. Cukup itu. Nggak terlalu bertele-tele. Kan? Ya, kasihan kamu pada waktu di luar itu sangat cepat sekali untuk cari kerja. Nah, itu makanya peraturan tuh harus cepet. Nah, nah, ini diceritakan seperti itu. Bagaimana pijakan itu dan pelaksanaannya bagaimana. Ini kita lihat di sini, biasanya kan suka-suka hal-hal yang aneh ya. Kita lihat, jadi peraturan pemerintah atau kebijakan publik yang memicu pro dan kontra. Wah, seperti ini. Memang kita pelajarannya kebijakan sektor publik harus tanding ulang. Nah, itu. Wih, 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 wih. Nah, itu kamu tidak salah kalau kamu kuliah di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Pemerintahan. Nah, kamu tidak kalah dengan pembelajaran anak komputer misalnya. Tidak kalah dengan pelajaran ilmu komunikasi. Justru kamu itu pengamat yang sangat penting di negara ini. Seperti para tokoh-tokoh nasional kita ya, ya tingkat pemerintahan. Nah, ini kebijakan yang bersifat sering sifat pro dan kontra. Misalnya kebijakan pajak. Nah, meningkatkan tarif pajak atas penghasilan tinggi, pajak karbon, pajak barang mewah. Kemarin pajak apa itu tidak boleh kena pajak emisi. Nah,
apa dipajeki. Tadi kita pelajaran teori eh, teknik pensusunan keuangan daerah ya. Itu sangat sangat sedih pemerintah itu. Karena apa-apa ah kita itu masalah sangat sedih lihat pemerintah. Karena apa-apa dibuat pajak. Kalau dulu zaman Orde Baru malah kita punya televisi dipajekin, radio dipajekin, sepeda ontel itu dipajeki. Pak sekarang sepeda ontel dipajeki, oh tambah marah lagi orang. Karena sekarang banyak orang yang tidak ngontel lagi, ya seperti itu. Perpajakan seperti itu. Televisi, TVRI pada saat itu dari kebijakan pajak. Sekarang orang lihat TVRI tidak seperti dulu. Kalah seperti orang lihat Metro, lihat orang TV One, Kompas, beritanya aktual. Televisi RI malah seperti itu. Misalnya itu diberi pajak ya, tidak tahu lagi. Kedua, kebijakan imigrasi. Ketat dan liberal sering memicu pro dan kontra. Pendukung kebijakan imigrasi lebih liberal berpendapat bahwa hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi dan inklusi sosial. Sementara penentang berpendapat bahwa imigrasi dapat mengancam keamanan nasional dan lapangan kerja. Nah, imigrasian ini yang sampai sekarang itu adalah misalnya WNA warga negara asing. Nah, mungkin dari negara lain nggak masalah ya. Terutama yang bermata sipit atau Cina itu. Misalnya ada dari Cina, tiba-tiba banyak pekerja Cina di situ, pabrik itu. Kalau di Mojokerto mungkin sudah agak kota ya, Surabaya. Tapi kalau di daerah Sumatera, perkebunan, Kalimantan, kalau mereka semua dipulangkan, emangnya negara Indonesia ini tenaga kerjanya bisa menjalankan alat yang ditinggalkan oleh orang-orang misalnya Cina itu tadi. Kereta cepat itu pun juga tidak boleh langsung orang Indonesia semua, mesti ada beberapa operator dari Cina sampai sekarang, sampai bisa dilepas. Jadi imigrasi itu juga pro dan kontra. Ibaratnya kamu punya rumah, tiba-tiba ada orang, apalagi bukan kamu, kita kan orang Jawa mungkin bisa. Tiba-tiba ada orang bukan Jawa nih, bukan Kalimantan atau Sumatera, orang asing malah ada. Terus, jadi kebijakan imigrasi itu sangat sangat ya sangat riskan ya, bicara pro dan kontra. Selanjutnya kebijakan lingkungan, emisi gas rumah kaca, larangan pengeboran minyak di gasan tertentu. Eh, jadi nggak boleh ngebor. Dulu pernah ceritakan bahwa kalau di Bojonegoro ini ada kawasan tertentu untuk minyak bumi. Tetapi Pak Dian punya tanah itu ada tulisannya Pertamina. Itu datanya diam-diam dibor untuk mengetahui apakah benar di tanahnya Pak Dian di Bojonegoro itu ada minyak buminya. Hmm, tuh. Terus kemarin kebijakan tentang apa nama emisi gas buang, misalkan lingkungan seperti itu. Nah, itu tugasmu mencari di Mojokerto apa kebijakan lingkungan yang sangat serem, sangat viral. Itu kamu tugasmu adalah melihat di Mbah Google tadi. Kebijakan kesehatan sering obat-obatan, ketimbangan etika pribadi dan apalagi kebijakan kesehatan dulu ketika pas COVID-COVID-nya itu ada yang orang nggak mau pakai masker, orang dulu nggak mau pakai divaksin karena katanya vaksinnya ada semacam mikrochip yang bisa dideteksi seperti komputer. Ternyata karena kita sudah melakukan vaksin dengan benar, akhirnya kita juga ya alhamdulillah Indonesia bisa keluar dari apa namanya COVID ya. Misalnya kita nggak mau, sungguh-sungguh nggak mau dulu sampai orang itu nggak mau divaksin apa itu sampai sing dikatakan itu ada propaganda, ada komputernya, ada chipnya. Sekarang kita baru tahu, oh ada manfaatnya yang lain untuk kebijakan kesehatan. Selanjutnya kebijakan sosial. Kebijakan
yang terkait dengan isu-isu sosial. Isu-isu sosial seperti pernikahan, sesama jenis, hak aborsi, legalisasi narkoba. Nah, sekarang yang sering itu ibaratnya Pak Lady Boy. Kalau di Indonesia itu namanya waria itu. Ada salah satu film anak-anak yang mendukung LGBT misalnya. Hati-hati, keluarga tidak ada ibunya, keluarganya mau bapak tok misalnya. Nah, nek ibunya ada dua, hmm, orang tuanya mau bapak tok ya, atau orang tuanya ibu tok. Nek orangnya ibu tok, sih biasa ya kan. Tapi masalahnya orang tuanya tidak ada ibunya, mau bapak tok lah. Itu bicara sosial, filmnya sampai dilarang, sing isu macam-macam itu terkait isu sosial, pernikahan sama jenis, aborsi, legalisasi itu kebijakan sosial yang sangat saya pro dan kontra. Kebijakan pendidikan seperti kurikulum sekolah, voucher pendidikan, pendanaan umum, kurikulum merdeka ya. Ada pendanaan untuk sekolah umum versi sekolah swasta sering memicu perdebatan. Seperti kemarin Pak Ganjar itu bengok bahwa seluruh seluruh SMA di Jawa Tengah tidak boleh memungut baju seragam atau apa itu. Akhirnya dikira kebijakan itu untuk seluruh Indonesia. Akhirnya kebijakan di Jawa Timur juga itu nggak begitu berani untuk jual baju SMA atau apa. Jual pendidikan seperti itu. Karena memang seharusnya nggak boleh seperti itu. Karena dapat merusak sistem pendidikan publik. Yang selanjutnya adalah kebijakan keamanan dan pertahanan. Terkait dengan penggunaan kekuatan militer, sanksi ekonomi atau kebijakan luar negeri seringkali memicu perbedaan pendapat tentang kebijakan yang tepat dalam menjaga keamanan negara. Seperti itu. Apa perdebatan negara yang sering? Dulu ketika ada kapal Cina masuk ke Indonesia ngambil apa namanya ikan, itu seperti itu. Tapi sekarang sudah diam lagi ya nggak tahu apakah sudah dihukum. Jam- Zamannya Bu Sri Mulyani, Bu Sri Pujiastuti itu kalau masih nyuri ikan ditenggelamkan. Nah, seperti itu. Jadi kebijakan-kebijakan itu sering tumpang tindih. Nah, nanti ada permasalahan pengambil kebijakan publik yang cenderung top down dibanding pendekatan yang dan bottom up. Nah, ini kalau di sini dicontohkan negara Eropa kok tidak banyak perdebatan karena sebagian besar kebijakan publik sudah dibuat pada masa lalu di apa Eropa terutama sehingga dan tetap relevan dengan kondisi hari ini dan tidak banyak berubah. Beda dengan Indonesia kadang kalau istilah Jawa itu sore eh, isu dele sore tempe itu hati-hati. Kalau kemarin itu ada membuat kebijakan yang boleh nyapres itu harusnya 45, sekarang 35 sudah bisa walaupun dengan syarat misalnya menjadi kepala negara. Nah, orang-orang ramai di televisi. Ada yang menunjuk karena Mahkamah Konstitusi namanya. Itu karena keponakan dari presiden atau MK-nya itu untuk memuluskan capres yang ya, mungkin Mas Gibran macam-macam itulah. Itu memang sesuatu yang ya ya itu yang harus kita maklumi karena Indonesia kadang pagi tempe, sore dele seperti itu.
Itu pertemuan keempat. Jadi kita lihat lagi tadi kebijakan publik yang kontroversial. Ini kita lihat apa yang menyebabkan kebijakan publik. Apa yang menyebabkan kebijakan publik sangat menarik. Jadi kamu belajar mata kuliah ini apa? Kita lihat di sini. Nah, jadi kamu harus bangga dengan ilmu pemerintahanmu. Ada 7 hal. Nah, ini harus kamu perjuangkan sebagai anak bangsa yang cerdas nantinya. Karena sejumlah alasan. Jadi, sebenarnya mata kuliahmu itu pejabat publik itu sangat menarik daripada ilmu komputer apa itu. Termasuk menarik ini, public policy. Karena memulai 7 dampak, 7 alasan yang paling mendasar. Yang pertama, dampak sosial dan ekonomi yang besar. Jadi pelajaran kebijakan publik ini seringkali memiliki dampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perekonomian. Kebijakan publik dapat mempengaruhi aspek-aspek penting seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan. Cenderung menarik perhatian luas karena dampaknya yang signifikan. Nanti bisa kita di sini dampak besar, contoh dampak besar akibat pelaksanaan kebijakan publik. Kita buka. Yang pertama adalah dampak ekonomi. Nah, jadi memiliki dampak besar pada berbagai aspek masyarakat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini saya juga heran beberapa minggu ini ketika ada pendaftaran Pilpres ya. Kok saya lihat tuh kok jalan sangat ramai. Beda dengan beberapa hari yang lalu. Padahal kan pemilihan presiden ramainya kan di Jakarta ya. Tapi saya ketika berangkat ke kampus tuh biasanya naik sepeda itu santai ya, bisa nyebrang. Kadang kesulitan. Apakah benar ada dampak ekonomi? Atau mungkin orang-orang persiapan mau milih legislatifnya. Mungkin ada dampak. Saya mengerti ada yang tiba-tiba dapat sangu dari legislatif. Sehingga akhirnya orang punya uang belanja ke pasar atau apa ekonomi. Ada peningkatan investasi. Nah, tapi kemarin saya lihat itu, tapi nggak tahu hari ini ya, TV apa ya, iNews atau apa itu ya, Papua TV One, TV Pak. One, TV One ya, itu ada investasi kita rupiahnya, rupiahnya 16.000 hampir. Berarti apakah ketiga capres kita itu nggak diterima di pasar internasional ya? Nah, itu loh pertanyaan. Mungkin di masyarakat kita diterima, tapi mungkin
investasi kok malah melorot? Ataukah ini presiden ketika apa pilihan ini tidak ada yang mendukung untuk mengerek investasi? Beda dengan mungkin zamannya Pak Jokowi kemarin. Nah, itu harus ditanyakan dampak ekonominya seperti itu. Terjadi peningkatan produktivitas. Oh, orang paling enggak jual spanduk laku. Ada gambarnya Pak Pak Prabowo, Pak Mas Gibran, ada gambarnya Pak siapa? Pak Ganjar, ada gambarnya Pak Mahfud, ada gambarnya Amin, Anies Baswedan, sama Caimin. Itu pada 1 meter 15.000 ya. Dikalikan berapa pohon yang ya yang kasihan pohonnya. Tiap pohon dipakui. Itu misalnya pohonnya bisa teriak, itu paling orangnya yang mukul pakai paku dipukul sama pohonnya. Pohon-pohon nggak dipaku ya itu loh. Kecuali pohonnya disenderi apa gitu ya. Pohonnya dipaku itu saja. Kadang saya itu sama Iran tuh, ini Caimin lagi jaga jalan ya. Jalan sepi di Mojokerto gitu. Oh, itu. Nah, tapi kan dampak ekonomi produktivitasnya meningkat. Paling enggak tukang sablon itu laris. Harusnya kamu juga punya percetakan. Mumpung, mumpung pilpres. Dan inovasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah. Jadi dampak inovasinya apa? Nah, setiap saat kita melihat berita ya, harus ada inovasi. Oh, ini nanti gimana? Inovasinya misalnya apa ya? Untuk mendukung partai tertentu. Kemarin ketika saya dari kampus itu pulang ke daerah Limbang itu, mobil salah satu parpol itu, kok ramai ya mobilnya kok sama semua. Ternyata dia juga lagi menemui kontestannya atau gimana. Atau mungkin lagi bagi-bagi uang ya. Sayang Pak Dian hanya lewat saja. Mungkin ikut jadi masyarakat mungkin ya disangoni juga mereka. Tapi paling nggak ada apa namanya inovasi. Inovasinya apa? Mereka untuk menggait konsistensinya itu gimana benar-benar datangi masyarakat. Jadi nggak mau tampang wajah doang itu enggak, tapi mendatangi masyarakat. Terus apa ekonomi ya penurunan pengangguran. Jadi bisa publik membuat jalan tol itu jangan kita melihat penghambur-hamburan. Nah itu kamu pikir untuk bangun jembatan tol itu butuh berapa orang saja. Nah, itu akhirnya menurunkan pengangguran, mendorong pelatihan dan ciptakan lapangan kerja dapat mengurangi tingkat pengangguran. Terutama pas mau Lebaran itu, waduh tiba-tiba banyak proyek-proyek yang dikerjakan karena supaya terjadi penurunan pengangguran. Nah, sehingga kalau pas Lebaran itu biasanya orang sudah punya uang, bisa silaturahmi macam-macam seperti itu. Jadi kebijakan kebijakan publiknya harus dilihat, wah kok tiba-tiba kok jalan rame ya misalnya. Oh ini kok seperti ini. Ada dampak sosial, nah, orang dapat proyek, dapat kerjaan, dapat peningkatan taraf hidup, kesejahteraan, bantuan seperti contohnya bantuan tunai, akses pendidikan yang terjangkau, dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, kartu Indonesia Pintar misalnya itu yang dapat manfaatkan dengan baik. Kamu harus bersyukur. Karena apa? Tanpa kartu Indonesia Pintar itu kamu ya harus bayar banyak. Bayarnya banyak, terus apa namanya? Nah, kalau nggak punya ya nggak bisa kuliah di UNIM. Nah, seharusnya kalau semuanya kesulitan ya ngurus kartu Indonesia Pintar, harusnya kampus menerima yang banyak. Kan kampus juga dapat uang. Nah, dampak sosialnya begitu. Nah, terus penurunan tingkat kriminalitas. Nah, jelas saja orang itu kalau sudah punya uang, perutnya kenyang, insya Allah nggak maling lah gitu aja. Makanya kalau dulu kebijakan pemerintah Orde Baru itu pokoknya apa istilahnya kalau di di semboyan Unim itu, FISIP itu sedikit bicara banyak memamah. Itu maksudnya apa? Maksudnya kalau perutnya kenyang itu nggak neko-neko. Makanya bagaimana bisa swasembada beras apa. Yang penting rakyat Indonesia nggak ada kelaparan. Kasih gaplek atau apa gitu. Dulu zamannya Presiden Soeharto ya. Sehingga tidak ada yang maling atau jadi rampok.
Tujuannya seperti itu. Karena banyak kegiatan. Nah, itu kelihatannya sampai sekarang sering dipakai untuk kegiatannya pengentasan kemiskinan atau gimana oleh pemerintah selanjutnya. Tapi dampak lingkungannya dapat membantu melestarikan sumber daya alam, mengurangi emisi gas rumah kaca dan melindungi ekosistem. Dampak lingkungan seperti itu yang baik, dampak usaha publik yang baik. Tapi selain dapat itu menciptakan energi bersih, dampak lingkungan. Penggunaan energi terbarukan dan mengurangi polusi yang dapat membantu mengatasi masalah perubahan iklim. Tapi dampaknya lagi ya orang yang biasa sudah motornya jadul, bayar pajaknya pas-pasan, harus pakai apa itu conveyor apa itu untuk mengetahui gas buangnya. Nah, itu akhirnya ya dampaknya orang mengeluarkan uang lebih ya untuk membayar surat kendaraan. Nah, itu makanya dampak lingkungannya bersih, lingkungan, tapi juga dapat bisa publik itu merusak lingkungan. Nah, untuk itulah kebijakan publik perlu dilakukan, yaitu namanya analisis atau evaluasi kebijakan publik. Nah, itu nanti ada mata kuliahnya. Evaluasi kebijakan publik. Siapa tahu ya, siapa yang akan mengajari kamu evaluasi kebijakan. Jadi dievaluasi. Pak Jokowi pas enggak? Siapa? Bu Risma pas enggak yang dapat BLT kemarin? Yang enggak, ya masih kaya juga dapat toh BLT. Dampak politik, nah itu ada perdamaian, pemberian hak politik, memperkuat stabilitas nasional, jalan publik, dilakukan pilpres bulan 2 dan sedang daftaran itu politiknya luar biasa. Langsung muncul orang-orang yang tidak kalah dengan presiden kita Pak Jokowi. Ada yang lebih baik, ada anak muda, ada yang lebih tua, ada yang pokoknya macam-macam. Padahal sebelumnya kita nggak pernah berpikir siapa Pak Jokowi bukan dia. Pak Jokowi harus 3 periode atau 5 periode. Ternyata enggak. Ketika kebijakan publik dilakukan untuk pilpres, muncul semua yang terbaik anak-anak bangsa. Nah, terjadi perubahan dalam pemerintahan berdampak besar pada hasil pemilihan dan komposisi pemerintahan. Nah, nanti kita lihat setelah Februari siapa yang jadi presiden kita. Nah, dampak politik kelihatan. Oh, dulu ketika Pak Jokowi, akhirnya Pak SBY dikatakan, banyak korupsinya ya di Hambalang. Ya. Padahal kalau Pak Jokowi agak gini-gini, agak bersih misalnya. Nah, kita nanti lihat ketika presidennya ganti. Nanti apakah bisa terkuak misalnya Pak Jokowi ada korupsi, ada apa. Nah, itu makanya perlu pergantian pemimpin paling enggak 2 periode lah. Dan hasil pemilihan akan berubah. Hari ini mungkin kamu jadi DPR, besok mungkin jadi rakyat. Jadi wakil orang miskin, wakilnya dihilang menjadi orang miskin. Nah, seperti itu. Hidupnya seperti itu. Kalau di iklannya Jarum 7 gitu. Wakil orang miskin, wakilnya dibuang menjadi orang miskin. Nah, wakil rakyat, wakilnya dibuang jadi rakyat. Nah, nggak mau wakil rakyat jadi rakyat. Kan nggak punya cuan nanti dia. Kalau DPR kan cuannya besar. Nah, seperti itu perubahan dalam pemerintahan. Ujaran publik juga dapat berimplikasi pada dampak kesehatan, misalnya angka kematian, kebijakan kesehatan efektif seperti imunisasi, pengendalian penyakit. Kemarin yang kita bicarakan pengurangan stunting, Pak Jokowi terus seperti itu. Terus kemarin saya dengar dari orang-orang itu kebijakan penambahan pangan gratis bagi lansia. Lansia itu anak sama dengan anak bayi. Ya mintanya disuapin rata-rata orang tua seperti itu. Rewel, bayi juga rewel, tapi rewelnya orang tua itu nggak serewel, lebih rewel daripada bayi-bayi kita. Karena dia bisa berpikir hanya badannya aja yang menua. Dampak kesehatan. Dampak kesehatan akhirnya Indonesia harusnya bisa menjadi harapan hidup 80 tahun. Ternyata harapan hidup orang Indonesia itu berumur 70 tahun. Jadi kamu yang punya ibu-ibu
kandungmu yang sudah berumur 7 tahun, hampir 76, 5, harus segera merapat. Kasihani ibumu. Kamu harus, kalau sakit sedikit harus bawa ke dokter segera. Karena memang harapan hidup Indonesia itu 70 tahun. Beda dengan Jepang, dengan Eropa yang 80 atau 90 tahun. Kira kita berusaha untuk mengurangi angka kematian. Bebas sunting. Terus peningkatan kualitas hidup. Nah, dapat mendukung gaya hidup yang sehat. Di sini kasih contohnya kebijakan publik dalam rokok misalnya. Jadi rokok penting. Tapi banyak orang yang rokok tidak mau perhatikan orang lain. Rokok sak penaknya. Kalau kamu masuk di fakultasmu, Unim, divisip ya, ya kamu harus maklum lah. Banyak dosen-dosen yang suka merokok. Jangan ditiru lah, karena kita ingin dampak kesehatannya, kualitas hidup. Kamu kalau bisa umur 100 tahun, itu dampaknya termasuk Pak Dian kalau sudah banyak yang merokok, aduh, asapnya mending ngalah-ngalahi orang bakar sampah kalau itu. Masya Allah. Kenapa tuh orang mikir harus ngerokok kan itu? Nah, kamu paling enggak mengurangi lah. Cari minuman yang sehat atau manis. Nah, merokok, pencegahan obesitas, dan peningkatan kualitas hidup. Selanjutnya adalah dampak pendidikan. Dampak pendidikan memberikan akses pendidikan yang lebih luas dan dapat terjangkau. Nah, adanya kampus merdeka itu diharapkan benar-benar merdeka. Bila bisa milih SKS ya diinginkan. Yang maunya nggak dapat duit, dapat KIP, kartu Indonesia Pintar, sehingga bisa melanjutkan. Yang mahasiswa seperti kamu ini hanya dapat pelajaran ya seperti ini Pak Dian teori. Ternyata dengan praktisi mengajar kamu akan melihat betapa besar peluang kerja di luar. Kalau sudah ngerti peluang dunia kerja sangat luas, apa kamu harus segera kuliah terus sampai segera selesai, nggak usah tertunda-tunda waktu, segera wisuda, segera melamar pekerjaan. Karena di dunia luar sangat membutuhkan keilmuanmu. Itu peningkatan tingkat pendidikan, kualitas hidupnya, pendidikannya. Nah, kalau kampus merdeka seperti itu. Tingkat melek huruf dan akses masyarakat. Kalau kampus merdeka diharapkan kamu benar-benar merdeka. Merdeka dalam hal cara mendidiknya. Jangan hanya mikir cuannya atau proyeknya saja, tapi mikirlah ketika kampus merdeka digelontorkan adalah kamu memperoleh ilmu yang menurutmu sangat bermanfaat. Itu. Nah, terus peningkatan kualitas pendidikan yang mempromosikan standar pendidikan lebih tinggi dan pelatihan guru yang lebih baik. Jadi kalau dulu, maaf ya, Nenek katakan, kalau dulu SMA sudah cukup untuk kerja. Tapi sekarang enggak. Minimal harus S1, kalau bisa S2. Jadi kalau kamu sudah S1 nanti lulus, punya rezeki ya, segera ambil S2. Syukur-syukur bisa S3. Kalau istilahnya gini loh, bukannya saya menghina atau apa, tapi S1 itu standarnya sekarang seperti SMA. SMA nurun lagi seperti anak SMP. Jadi kalau kamu SMA mau langsung cari kerja, ya termasuk sulit pesaingnya. Banyak orang yang nggak lulus SMA atau jasa SMA kerja. Nah, makanya kamu harus paling nggak berijazah S1. Berijazah S1 pun masih sulit bersaing dengan misalnya S2. Kalau ada rezeki ambil S2 paling nggak. Cepat mengerti dapat beasiswa, dapat jadi dosen. Nah, seperti di Unim ini dulu ada mahasiswa seperti kamu yang sangat ambisius. Ketika dia lulus langsung direkrut sama Unim menjadi dosen di Unim. Nah, nanti kamu ngerti sendiri siapa dia sebenarnya. Memang dia sangat rajin. Itu dampak kebijakan publik yang terasa di contoh besarnya akibatnya. Nah, kita lihat lagi.
Perubahan ekonomi, perubahan sosial. Mm-mm. Ayo kita terus. Oke. Nah, setelah tadi kebijakan apa ekonomi, jadi berdampak pada ekonomi, terjadi perubahan sosial. Nah, contoh besar akibat pelaksanaan kebijakan publik. Jadi yang membuat menarik itu terjadi perubahan sosial, perubahan sosial. Jadi perubahan sosial ya, berubah masyarakatnya. Ada istilah generasi Z sekarang. Padahal tak kirain generasi X itu sudah paling bagus ya. Generasi Z sekarang. Mari Z apalagi? Generasi ya. Jadi perubahan sosial. Kalau dulu itu HP handphone ya, menjadi barang yang sangat mahal, apalagi ada Androidnya. Sekarang orang HP itu kalau nggak Android 4 juta itu termasuk HP yang sangat murah ya. 2 juta ada, tapi orang nggak mau. Kalau pengen yang 4 juta ke atas. Karena mobilnya sangat besar beban sosial. Beda dengan zamannya Pak Dian ketika pertama kali jadi dosen di UNIM. Cukup HP yang hitam putih itu gambarnya namanya poliponik apa itu. Sekarang nggak bisa, harus punya HP yang WA, WhatsApp. WhatsApp pun sekarang kemarin ditutup ya. Dia hanya mendukung WhatsApp versi 5.0. Jadi Pak Dian punya HP jadul versi 4 ya sudah buang. Game yang nggak bisa, WA nggak bisa. Mungkin berapa tahun lagi terjadi perubahan sosial HP yang bukan hanya 5G, 4G, atau 5G. Bisa-bisa 18G atau 10G. Jadi kamu kalau melihat layarmu, HP itu bisa tembus orangnya seperti sungguhan. Tidak di depannya kamera, di apa layar. Perubahan sosial terjadi sangat cepat. Dan sangat cepat lagi. Dengan karena internet dan televisi. Sangat cepat. Bukan seperti pagi delay, sore tempe, enggak. Sudah lebih very, very, very fast. Nah, jadi sebagai mahasiswa, pesannya Pak Dian ya jangan mau ongap-angop tidur misalnya. Nggak pernah masuk kuliah. Karena perubahan masyarakat sangat cepat. Kamu perubahan jadi mahasiswa, dulu nggak ada kampus Merdeka, sekarang ada kampus Merdeka. Yang MBKM macam-macam, yang mahasiswa bisa ikut dan dapat cuan. Beda dengan dulu ya, kuliah tak mengeluarkan cuan. Sekarang kalau kamu rajin kuliah dapat cuan. Jadi tidak menyusahkan orang tuamu yang membiayai kamu kuliah. Tidak ada istilah kuliah terus putus, nggak punya uang. Ya, harus banyak program. Nah, misalnya prakerja, program pelatihan apa, beasiswa. Nggak dapat beasiswa dikti ya, beasiswa seperti adiknya istri saya itu, ponakannya dapat beasiswa dari DPR misalnya. Banyak jalan. Jadi tidak ada istilahnya nggak punya uang, nggak kuliah itu memang sesuatu yang kadang itu bisa diatasi, nggak seperti dulu. Nggak punya uang, nggak kuliah, putusnya menghilang, apa, nggak tahu kemana, seperti itu. Harusnya ngerti, oh iya, beban sosial beda sekarang. Kalau kamu nggak kuliah, nggak melanjutkan sampai lulus, kamu akan tergerus zaman kamu. Itu pun S1 kamu sudah mulai tergerus zaman. Harus banyak mengupdate dirinya. Bukan hanya mengupdate ponselmu, tapi mengupdate awakmu itu diupdate. Ternyata bukan hanya update hardware komputer ya, mengupdate diri. Pak dia aja harus mengupdate kuliah S3. Kamu nanti harus mengupdate S2 misalnya. Dan harus update lagi. Apa? Oh ini punya program nih, harus ikut. Seperti itu. Terus ada perlindungan sosial lingkungan. Di kebijakan-kebijakan ini terjadi perubahan politik, perlindungan lingkungan. Jadi dampak besar pada kualitas lingkungan dan kesehatan manusia. Nah, sekarang kita mengalami musim kemarau yang nggak hujan-hujan nih. Katanya sih, nah, saya juga bukan ahlinya ya, karena
kebijakan manusia menggunakan karbon, tidak mobil listrik. Tapi ketika kita bicara tentang mobil listrik, tidak terjadi efisiensi. Kemarin ada yang bertanya, mereka dengan uang 100.000 sudah misalnya 100 kilo jarak. Jarak Mojokerto, Bojonegoro, 100 kilo, 100.000. Ketika mereka mengadakan charging ya, dengan mobil listrik, 30 menit itu harus bayar berapa gitu? 100.000 atau berapa? Ya, akhirnya tidak efisien. Padahal sebenarnya juga mau beli sepeda listrik, tapi jaraknya hanya 50-60. Misal dari Bojonegoro nanti sampai pas tengah alas sana habis baterainya mau dicolokkan kemana? Ke hidungnya orang atau gimana? Nah, akhirnya kebijakan-kebijakan lingkungan untuk mobil listrik apa itu nggak jalan. Orang nggak mau ke Pertamax karena lebih mahal dari Pertalite. Nah, dulu katanya Pertalite sudah paling bagus daripada RON 88 atau apa, premium. Ah, di premium sudah. Oh ya, sorry. Pakai semangatnya. Terjadi perubahan politik itu penting. Dapat mempengaruhi kepemimpinan dan arah kebijakan negara. Nanti pesannya Pak Dian, pilihlah presiden yang presiden yang baik. Seperti lagunya Iwan Fals. Nah, Pak Negara itu, presiden itu menjadi manusia setengah dewa. Bentar ya, Pak tuh. Jangan sampai presiden yang kamu pilih menjadi manusia setengah dajjal misalnya, setengah perampok. Bisa kamu nanti punya kekayaan apa diambil negara. Jadi itu dampak ujaran publik, efek-efeknya di situ. Kita lihat lagi sebentar. Oh ya, selanjutnya adalah ujaran publik yang membuat kamu menarik adalah terjadi kontroversi. Kontroversi. Jadi kamu lihat, misalnya sekarang tiga pasang calon presiden ya, kontroversi. Ada yang anak muda, baru istilah kemarin ada guyonan. Guyonannya apa? Presiden Soekarno kan minta 10 pemuda untuk mengguncangkan dunia. Gitu. Tapi ternyata kemarin Pak Jokowi hanya mengajukan satu pemuda saja sudah mengguncangkan Indonesia dan dunia. Seperti itu kontroversi. Makanya kamu lihat di program Antv apa ada atau Kompas program kontroversi. Oh, Bu Mega seperti ini sehingga terjadi ini. Nah, itu sangat setiap detik ini sangat berharga. Hari ini saya tidak lihat televisi karena sibuk ya. Tadi ketika pelajaran jam pertama Pak Dian memang apa ya agak terlambat karena memang keluar sebentar. Penting untuk mengurus sesuatu. Tidak tahu hari ini ada berita apa. Mungkin hari ini pengumuman kesehatan Pak Prabowo atau apa. Nah, itu nanti kamu harus melihat karena kontroversinya sangat menarik. Pilpres itu daripada pilgub atau pilkada kepala daerah. Nah, tapi juga menarik ketika kamu bicara di kabupaten atau kota, misalnya bupatinya siapa nanti. Jadi kontroversi itu. Jadi selanjutnya adalah itu ada kebijakan yang menarik, kebijakan publik yang menarik. Yang ketiga adalah relevansi dengan isu terkini. Jadi kebijakan yang terkait dengan isu-isu yang sekarang menjadi dapat banyak perhatian. Terjadi perubahan iklim, kesehatan masyarakat, keamanan nasional. Nah, misalnya apa ya? Pingin orang presiden 3 kali, ya. Terus apa lagi?
hal-hal yang menarik untuk dibicarakan, relevansi dengan isu terkini. Misal kekeringan ini, nanti yang jadi presiden apa yang akan dilakukan? Misalnya Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, kebijakannya bagaimana? Jalan tol dihentikan atau gimana? Isu terkini harus kamu lihat. Selanjutnya adalah terjadi implikasi internasional. Nah, ini contohnya perjanjian dagang, diplomatik, konflik. Implikasi internasional. Misalnya perang Ukraina sama Rusia sampai sekarang belum selesai. Sekarang ada perang apa namanya Israel dengan Palestina. Implikasi internasional semuanya pada negara itu kena apa namanya resesi. Indonesia bagaimana? Kalau Indonesia nggak kena resesi, ya alhamdulillah kita harus menjaga jangan sampai. Nanti presidennya siapa? Kok sekarang udah mau 16.000 ya? Dapatkah nilai dolar misalnya dikerek menjadi 10.000 lagi atau 12 atau 13? Nah itu implikasi internasionalnya ada. Karena Pak Jokowi sangat sangat peduli misalnya. Tidak semudah itu orang menjual bahan mentah dari Indonesia langsung diangkut ke luar negeri. Dan kebijakan publik selanjutnya adalah yang membuat sangat menarik adalah terjadinya partisipasi masyarakat. Nah, seperti main game itu. Masyarakat bagaimana? Oh, pilpres ini. Oh, pileg atau pilgub. Ada yang bagi-bagi duit nggak? Misalnya. Atau ada masyarakat yang secara sadar mengikuti untuk mencoblos. Atau ada masyarakat yang nggak mau. Malah presidennya pancet kayak Bian misalnya. Nah, seperti itu. Nanti kita lihat siapa yang coblos. Ataukah ada putaran kedua? Partisipasi masyarakat dilihat. Yang selanjutnya adalah inovasi dan solusi kreatif. Kebijakan yang menawarkan inovasi atau solusi kreatif untuk masalah kompleks sering menarik perhatian. Pendekatan yang baru dan efektif dalam mengatasi masalah dapat menjadi sorotan. Tugasmu sebagai masyarakat adalah melihat ide-ide kreatif apa dan inovasi apa yang akan dilakukan oleh presiden-presiden calon presiden ini yang ketika dia terpilih nanti. Jangan hanya karena mudanya terus kamu milih anak mudanya, tapi lihat juga anak muda itu gini-gini nih lebih enak misalnya. Boleh. Atau mungkin ya satunya, kan presiden tidak hanya melihat dari kepalanya yang berwarna putih. Tapi presiden itu yang orang bisa mengatasi permasalahan penduduk kemiskinan, keamanan, terus masalah akhlak. Itu sangat luar biasa. Apa kreatifnya dia? Itu biasanya kalau di Kompas TV atau TV One itu habis jam 7 itu ada hal-hal yang perlu kamu sebagai mahasiswa ilmu pemerintah itu menyimak. Oh, pemerintah itu seperti ini sekarang ya. Punya masalah seperti ini. Harus siapa kan? Nah, makanya tugas dari Pak Dian, jangan lupa untuk mengumpulkan tugasnya itu. Coba kamu sebagai mahasiswa ya, perumusan masalahnya dan kesimpulannya apa? Kamu bisa memberikan di tugasmu itu kan seperti biasanya itu ya kumpulkan. Itu akan dimintai Pak Dian ada masalah tulisan ini seperti ini masalah di masyarakat. Misal kamu apa yang akan kamu lakukan? Apa kamu diam saja atau ditinggal tidur atau gimana atau kamu selesaikan? Misalnya saya jadi anggota DPR, saya akan membuat jadi mahasiswa murah semua misalnya, khusus mahasiswa Mojokerto gratis misalnya. Bisa jadi seperti itu. Jadi ada inovasi dan solusi kreatif. Yang terakhir adalah oh bukan yang terakhir. Sebenarnya ada implikasi pada hak asasi manusia. Oh. Nah, kita melihat usia yang boleh nyalonkan umur 40 atau sudah pernah menjabat, boleh 70 lebih. Karena pada hak asasi manusia, mereka adalah mempunyai hak untuk maju, mempunyai hak untuk dipilih, mempunyai hak untuk misalnya
terpilih memimpin masyarakat kita, memimpin Indonesia ini. Hak asasi manusia. Terus membuat aturan yang nggak boleh-boleh apa. Saya jadi pegawai nggak boleh umurnya lebih dari 40 tahun. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah media dan narasi publik. Cara kebijakan tersebut dipresentasikan. Oh, misalnya, makanya perlu debat dengan para capres. Apa yang akan kamu lakukan seperti ini? Kemarin di UI. Nah, mungkin perlu kamu sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan melakukan debat dengan calon bupati. Nggak usah presiden lah, karena kita mendatangkan orang top itu juga butuh dana yang besar. Debat calon bupati Mojokerto. Nah, kamu sebagai BEM-nya anak FISIP, kamu yang melontarkan pertanyaan, jangan fakultas lain, fakultas komputer, kamu suruh ilmu bicara politik, ya kamu. Jadi kamu aja lah, dicatat lah. Oh, harus seperti ini ya. Nah, tak bisi. Nah, dia perlu melakukan, kalau karena kita nggak bisa debat publik capres cawapres, ya mendatangkan juga jauh dengan Jakarta. Ya bupati atau wali kota atau menghadirkan calon legislatif yang berpengaruh misalnya dengan konstituennya. Kalau nggak salah aturan sekarang itu mahasiswa boleh nggak Kak? Oh ya, kampus tuh boleh dimasuki untuk kampanye politik. Nggak tahu ya, itu benar nggak? Kamu coba undang-undang tentang pemilihan terbaik. Nah, di sini diimplikasi pada asasi karena masyarakat sering peduli tentang masalah-masalah yang memastikan kebijakan diadopsi secara baik dengan nilai-nilai hak dan asasi manusia yang keberlanjutan. Jadi, mikirnya masalah seperti itu. Nah, kita pinginnya bagaimana itu bisa jadi kebijakan yang pro rakyat lah. Kalau di spanduknya Pak Ganjar itu, tuanku adalah rakyatku, kan itu. Benarkah ketika dia dipilih nanti seperti itu? Gue nanti tiba-tiba berubah rakyat, tuanku adalah uang, kan nggak tahu. Nah, itu tugasmu adalah milih itu atau yang lainnya yang menurutmu bagus. Sehingga lebih mudah untuk kita sebagai masyarakat Indonesia. Yang kesembilan adalah pengaruh media dan narasi publik. Media dan dapat mempengaruhi bagaimana kebijakan tersebut menarik perhatian media, memberikan cakupan yang luas dan pemberitaan dalam. Nah, itu kita lihat makanya di televisi kita ada streaming, oh, streaming, live streaming. Nah, mana yang kenapa kok TV ini kok dia sangat intent menyoteng acara itu? Mungkin yang TV-nya itu ikutan, misalnya ikutan mendukung capres itu, atau memang dia ingin independen dan terpercaya misalnya. Jadi dia ingin menunjukkan masyarakat, oh ternyata dia benar-benar ingin jadi presiden harus apa namanya, ah, dia harus benar-benar memperhatikan masyarakat. Bagaimana dia seperti itu? Atau hanya omong-omong doang, Odi, jangan sampai seperti itu. Itu adalah kebijakan publik yang menarik untuk kamu pelajari. Nah, selanjutnya adalah perlu adanya di di Google ini adalah analisis kebijakan publik. Wah, kok cek lama Pak ya? Nah, iya, harus dianalisis. Analisis biaya publik itu apa? Nah, ini nanti kita bicara, kita masih ada waktu 20 menit lagi. Selesaikan. Semoga yang ngantuk diberikan kesegeran sehingga bisa mengikuti kuliahnya Pak Dian dengan baik. Yang semangat dapat tambah beneran.
Analisis dampak kebijakan publik adalah proses evaluasi yang sistematis untuk memahami konsekuensi suatu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah atau badan publik. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi dampak positif dan negatif dari kebijakan tersebut terhadap masyarakat ekonomi. Jadi dianalisis kebijakan itu metu terus dianalisis. Makanya kamu ketika ada live show, live streaming ya di televisi kamu harus berpikir, oh iya, kok nek jadi orang ini jadi ini seperti ini. Oh iya, kok cepat berubah. Ini tadi siapa yang menang? Bisa ada putaran kedua nanti, nanti setelah jadi presiden bagaimana? Misalnya yang tua mati terus yang muda jadi presiden atau gimana? Itu itu perlu didengarkan, nggak usah dimasukkan dalam otak teman-teman, tapi paling nggak ngerti. Kamu sebagai anak ilmu pemerintahan itu nek ditanyain tentang politik, cedar, 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 jawabnya seperti itu. Nggak usah bingung. Nah, sebenarnya enak mahasiswa ilmu pemerintahan. Pokoknya tugasnya tiap hari mencermati televisi tentang presiden itu bagaimana supaya di presiden corner misalnya, oh dia mau meresmikan apa? Nah itu sebenarnya enak. Kamu sebagai pengamat, kamu sebagai pejabat publiknya harus analisis pejabat publik yang viral. Ini tak tuliskan ya viral-viral ya. Jadi kamu cek ngerti generasi X tadi. Nah, ini dampak jangan viral itu maksudnya kebijakan publik yang mendapatkan perhatian luas dan cenderung jadi topik yang sangat populer dan kontroversial di media sosial, berita, dan masyarakat umum. Nah, analisis kebijakan publik yang viral ini atau yang sangat menarik ini seringkali memiliki beberapa karakteristik khusus. Nah, hari ini yang menarik, siapakah di antara ketiga calon capres itu yang menurutmu menarik? Sekarang jadi perdebatan misalnya Pak Ganjar sama Pak Mahfud dengan Pak Prabowo dengan Pak Mas Gibran itu, wah serem ini. Itu tingkat perhatiannya tinggi. Pokoknya orang itu. Justru yang Cak Imin sama Pak Anies itu agak ketinggalan. Apa karena TV-nya yang nyorot itu kurang pas atau memang cara dagangan itu yang Pak Anies itu kurang laku atau gimana? Kita bukannya menghina ya, tapi cenderungan televisi seperti itu. Nanti ada nilai rating-ratingnya. Seperti kita main game tuh. Rating ini, oh, ini. Oh, dan itu nanti dibaca oleh orang luar negeri itu. Oh, ratingnya ini presiden ini. Loh kok malah rupiah melemah? Nah, kalau rupiahnya melemah karena tanggal tua, beda dengan rupiah melemah ketika apa namanya tanggal muda tetap rupiahnya mau beli elektronik keluar negeri kok mahal. Begitu. Karena pertama memiliki tingkat perhatian yang tinggi. Karena memiliki keperhatian yang tinggi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat umum, media, dan pemimpin politik. Hal ini dapat mengarah pada diskusi yang instan dan luas tentang kebijakan tersebut. Loh, ada kebijakan MK seperti ini. Wah, kamu harus tahu. Nggak perlu download kebijakan MK-nya bisa nggak? Oh, ternyata seperti ini kok. Makanya di MK, Mahkamah Konstitusi masih ada yang datang untuk sambat sih macam-macam. Perhatiannya tinggi. Apalagi sekarang lagi panas-panasnya seperti ini. Nah, itu ya karena memiliki tingkat perhatian yang tinggi. Kedua, sentimen publik yang kuat. Publik yang kuat. Memicu, seringkali memicu sentimen publik yang kuat. Oh, karena kok putranya Pak Jokowi mencalonkan apa karena ada dinasti politik. Wah, nggak seneng kayak gitu. Oh,
mungkin lagi berseteru dengan Pak apa PDI misalnya. Itu yang sentimen-sentimen di masyarakat. Atau mungkin yang lain kita nggak tahu. Sentimen publik itu kuat sekali kita ngerti. Nah, itu mungkin memang memang seperti itu di dalamnya atau karena kita hanya tahu seperti itu. Jadi kita harus tahu sentimen publiknya kuat. Nah, karena yang ketiga adalah evaluasi kebijakan publik dipengaruhi beberapa hal termasuk media sosial. Ada media Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Jangan hanya dilihat joget-jogetnya ya, tapi dilihat tradingnya. Nah, biasanya Instagram, ya Instagram itu saya agak. Biasanya Facebook, WhatsApp itu langsung ada berita tertentu tentang ini itu ya. Jadi apa namanya media sosial itu juga penting. Selain media sosial juga media pertelevisian itu sangat seru. Nah ini mungkin termasuk yang membuat televisi itu sangat laku-lakunya ya pada saat ini. Nanti sudah nggak ada paling kamu juga lupa televisi, lihatnya Mbah Google. Nah, tuh. Makanya pengaruh media sosial sangat penting. Kamu lihatlah media sosial tentang politik Indonesia sekarang. Paling kamu ngeri juga sih, ngeri-ngeri sedap katanya. Gitu. Yang keempat adalah efek dan pada citra pemerintah. Jadi kebijakan yang viral dapat memiliki dampak signifikan pada citra pemerintah atau badan yang menerapkannya. Harus mempertimbangkan bagaimana kebijakan ini pengaruhi persepsi publik terhadap pemerintah atau lembaga terkait. Kebijakannya signifikan. Oh, kebijakan pemerintah presiden hanya 2 periode. Nah, kalau lebih dari 2 periode nanti seperti zaman Orde Lama, zaman Pak Karno itu presiden seumur hidup loh. Nyata belum belum sampai mati sudah diturunkan dari presiden loh. Dengan peristiwa Gestapo itu, dengan peristiwa 11 Maret itu, Presiden Soekarno jatuh. Makanya untuk apa, mencegah sejarah Indonesia kelam itu presiden hanya 2 periode. Atau mungkin kebijakan yang lain, Pak Jokowi apa? Kok bangun jalan tol, jalan jalan biasa nggak dibangun? Makanya kemarin ada di Lampung itu jalannya jalan sawah istilahnya. Kuplik, 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 kuplik gitu. Karena apa? Karena pemerintah bingung membangun jalan tol. Padahal nggak seperti itu. Karena mungkin sama kepala daerahnya bisa aja dikorupsi. Tapi kita nggak tahu. Kita pemerintahnya rusak. Gubernur Lampung itu. Kita sudah bisa melihat generasi Z itu, ciri-ciri generasi Z itu adalah komunikasi terbuka. Tidak ada ditutupi. Vulgar. Misalnya seperti itu. Jadi orang bisa melihat kejelekannya. Beda dengan dulu, ya apalagi pada saat itu medianya televisi berkembang menjadi SMS. Sekarang, detik sekarang kalau kamu misalnya berbuat viral, langsung ada yang menangkap viral, langsung masuk ke media sosial dan memberi efek padamu. Oh anak ini rajin-rajin ya, misalnya ada yang nyuting. Wah, ditinggal dosennya tidur masih setia misalnya seperti itu. Karena ada efek tadi ya, apa namanya media sosial dan kebijakan-kebijakan yang pemerintah juga seperti itu efeknya. Bagaimana? Oh, sekarang ini yang dapat bantuan orang kaya dan orang miskin. Yang tengah-tengah tidak. Seperti itu. Oh, karena saudara sendiri utangnya banyak, tinggal kabur ke Singapura. Efek pemerintah jelek. Akhirnya ketika diganti presiden yang terbaru, apakah diharapkan presidennya lebih tahu kesulitannya daripada kita, Mas? Yang kelima adalah pengaruh pada keputusan politik. Politik, jadi kamu ini tugasmu. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dampak ujian viral seringkali dapat mengaruhi keputusan politik dan kebijakan selanjutnya. Nah, ada yang mengatakan ya, misalnya sekarang ini kejadian ini keputusan Pak Jokowi ya, tapi Pak Jokowi nyata menyanggah.
Itu yang memilih juga masyarakat, yang menganjurkan masyarakat. Itu namanya politik. Bagaimana orang bisa berbohong, tapi bisa dipercaya, dan ada bukti. Itu politik seperti itu. Jadi gak menjawab toh, nggak ada bukti ya. Kemarin ada kuliah di Granus Wantoro ya, yang kata Pak Rektor itu orang itu kalau debat politik kudu punya sanatnya. Rocky Gerung kenapa kuat seperti itu? Karena dia membaca beberapa buku yang sanatnya tahu. Nah, jadi kamu juga harus punya sanatnya. Sanat itu apa tuh saja? Sanat itu ya dongnya. Jadi kalau ketika mata kuliah ini selesai, jelas apa blas? Nah, kamu saya harapkan bisa jelas, jangan blas ya. Blas terus ke angkasa sana. Kalau sudah kuliah ngantuk Pak. Kalau bisa kamu ngerti apa disebutkan dengan ya ada syaratnya. Ketika kamu debat mahasiswa BEM FISIP UNIM misalnya, kamu nggak kalah dengan debatnya BEM mahasiswa misalnya Pak Dian dulu BEM-nya via UB. Via UB itu kuat. Musuhnya dia itu UI sama UGM. Jangan sampai kalah dengan UB bisa atau UNMU, FISIP-nya UNMU. Ya, karena punya sanatnya kata Pak Rektor gitu. Sanatnya itu apa itu? Nah, sanatnya aslinya donge wocone di buktinya apa? Buktinya pemerintah nggak konsisten apa? Kamu harus bisa jelaskan seperti ini. Nah, kemarin ada Pak Ganjar sebelum ada Mas Gibran dia bisa jawab ini saya seperti ini untuk masyarakat pemerintah. Nah, jadi punya sanatnya. Urusan publik politiknya ada. Ya saja adalah dampak sosial dan ekonomi. Dapat memiliki dampak sosial dan ekonomi yang nyata. Analisis harus mencakup evaluasi dampak terhadap masyarakat, ekonomi, dan sektor-sektor terkait. Nah, kamu sekarang rasakan dampak dari Pilpres ini, pencalonan. Misalnya harga-harga makanan gimana? Stabilkah? Murahkah? Atau biasakah? Kamu punya uang kah hari ini? Kamu ngerti karena lagi seru-seru Jakarta, uang agak sulit, seret. Akhirnya kamu juga merasakan kok bokek ya tanggal segini. Tapi nek ah, perhelatan politik ini sangat baik, orang tuamu juga nggak akan ngeluh. Harga telur biasa, nggak terlalu mahal kan misalnya. Dampak kekeringan pemerintah sangat membantu dengan mendroping air bersih. Dampak evaluasi seperti itu. Selanjutnya adalah pengaruh terhadap legislatif dan hukum. Dapat memicu perubahan legislatif atau tuntutan hukum. Analisis harus mempertimbangkan pengaruh ini terhadap proses hukum dan politik. Makanya kemarin ada kasus Mahkamah Konstitusi itu singkatannya pamannya Mas Gibran, singkatannya adiknya Pak Jokowi, yang dibuat-buat untuk seperti itu. Nah, terus Mahkamah Konstitusi yang terkenal itu Pak Jimmy Asidik itu menjawab, oh harus diajukan dulu, baru diuji lagi apakah apa yang dikatakan publik itu seperti itu. Nah, jadi punya apa jenenge hukumnya jelas. Jadi gak mau comeng. Kalau kita teman kita oke lah ngomong soal lelengan, tapi ketika sudah masuk ke dalam apa tentang hukum pendidikan, usahakan apalagi kamu nanti mahasiswa bukan, apalagi kamu mahasiswa FISIP ya, mahasiswa kamu harus bisa menunjukkan sanatnya ini loh, buktinya seperti itu. Jadi kamu depan bisa-bisa kamu mengalahkan Pak Rocky Gerung karena punya sanatnya, punya. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Jadi harus dengan evaluasi itu terjadi memantau dampak kebijakan yang tilang. Seiring waktu, karena dampaknya bisa berubah atau berkembang seiring perkembangan kebijakan dan perubahan opini publik. Nah, inilah yang perlu kamu perhatikan sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan dalam bulan-bulan 4 bulan ini atau sampai Oktober tahun depan.
apa yang akan terjadi di negeri ini? Apa yang menjadi viral saat ini? Tugasmu ya sebagai pengamat aja, nanti dibuat diskusi lorong, seperti kemarin saya lihat ada diskusi lorong, paling nggak berlatih lah. Mungkin kamu masih belum seprofesional yang lain, mungkin saya tapi nggak tahu. Nah, tapi menjadi profesional itu harus dilatih dari yang kecil-kecil dulu. Nah, dosen-dosenmu yang sangat paham, ya, diundangi, seperti kemarin Bu Hikmah, mungkin Pak Hasan, mungkin Pak Santoso, lain-lain. Nah, sehingga bisa terjadi debat politik yang baik. Itu ya. Dari pemaparan mata kuliah ini, adakah yang kamu tanyakan? Nggak terasa kita sudah 1 jam setengah ya. Monggo kalau ada yang ditanyakan misalnya, atau sudah cukup. Yang penting apa yang kita bicarakan hari ini kan bisa kamu lihat di YouTube. Jangan lupa share, bukan share, like dan komen. Oh, share juga boleh. Kamu klik ya. Eh, Boleh kamu beri komentar, misalnya teman-temanmu ini ada berapa ya? Temanmu ada 9, seharusnya 15. Kemana yang lain? Apa nggak punya pulsa misalnya? Atau nggak punya, atau ngantuk misalnya? Atau keluar Jawa, atau bukan, atau keluar lagi jalan-jalan misalnya? Atau apa misalnya? Harus diajak. Mungkin misalnya mata kuliah Pak Dian kurang menarik, ya silakan kita berdiskusi. Kita kita belajar, sama-sama belajar. Nah, jadi tidak tidak Pak Dian itu paling pintar enggak, tapi oh iya seperti ini ya ceritanya. Nah, jadi semangat. Nah, kemarin ada temanmu yang katanya ikut MBKM pertukaran pelajar di Unmu Malang. Nah, tak suruh bergabung, tapi nggak tahu apa karena anak kos itu di Malang ya, cepat habis ya. Karena Pak Dia sudah nggak kos di Malang sudah agak lama ini. Itu mungkin ceritanya. Ada yang tanya kan? Silakan. Sebelum kita akhiri, paling nggak hilangkan kantukmu. Nah, ini. Oke, nggak ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada yang ditanyakan, Oh, ada, Pak. kita buka kamera lagi ya untuk diakhiri. Nah, ini Pak Dia sudah ada yang menunggu lagi. Nggak tahu nggak sibuk ya. Silakan dibuka dulu kamera, kita print screen, terus kita akhiri. Ya. Silakan, silakan dibuka. Dan sepeda hati-hati di sepedanya. Oke, yang lainnya monggo dibuka, Mas Paul, Mbak Nindi, Mbak Nabila, Mbak Selga, silakan dibuka. Atau mungkin di perjalanan ya, nggak tahu ya. Jadi kita ini aja yang kita foto. Nah, oke, kita persiapan 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, mungkin demikian hari ini perkuliahan. Apabila kurang jelas, ada salah-salah kata, mungkin juga Pak Dian mohon maaf. Untuk kita sambung pertemuan minggu depan kelima ya. Nah, silakan bertanya kalau kurang jelas. Nah, kita anggap kita itu serajin semua lah nanti supaya nilainya bagus. Tapi saya harapkan misalnya ada yang kurang jelas, boleh. Nah, jadi tidak usah. Kita kan sudah sering ketemu ya, mulai semester berapa dulu, 3, 4, 5. Jadi anggaplah kita itu saling mencari ilmu. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita akhiri pertemuan hari ini. Semoga memperoleh banyak manfaat bagi kita semua. Oke,
Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya teman-teman dalam berkuliah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam Hebat warahmatullahi kamu wabarakatuh. semua. Ya, terima kasih Bapak. Hmm. Terima kasih, Pak.